Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Jadi kita saatnya menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk menikmati kasih-Nya, kasih-Nya yang telah menyelamatkan hidup kita, anugerah-Nya yang begitu ajaib. Kami akan melihat kasih-Mu Tuhan.
hingga akhirnya Tuhan, kiranya Engkau habiskan ibadah kami Tuhan, Engkau sucikan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau bersekutu dengan Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi kehadiratnya. Datang Roh Kudus, Kau yang kita serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, dialah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha
berikan makanan rohani kami Bapa, untuk kami boleh tetap memandang Kau Yesus. Pakai hamba-Mu dengan keterbatasan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Hanya kebenaran-Mu yang pagi ini kami mau mendengar, pewahyuan-Mu Tuhan yang kami mau mendengar Bapa, sehingga Tuhan kami boleh dapat berkat daripada Engkau Yesus. Terpuji-puji nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau Tuhan mendengarkan firman. Yang percaya katakan amin. Silakan kembali segera. Shalom. Kalau bulan ini adalah bulan di mana kita masuki Jumat Agung, di mana kita merayakan Paskah, dan di mana momen-momen ini kita mau melihat bahwa ada suatu peringatan yang Tuhan tinggalkan di dalam. Yang pertama adalah doa adalah kekuatan dalam hidup. Kita buka di dalam Matius yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai yang ke-46. Saya minta kita membaca bergantian. Mungkin saya yang genap, saudara dilanjutkan dengan yang ganjil. Di taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Manakala dia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka dia masih sedikit lalu sujud dan berdoa dan katanya, "Ya Bapa-Ku, jika sekiranya mungkin, biarlah kami hilang daripadaku, tetapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan berdoa perubahan. Roh memang betul, tetapi dari mana? Lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, dia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Inilah sekarang dan istirahatlah, lihat saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin untuk firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi ini kita mau belajar tentang Getsemani. Taman Getsemani adalah suatu peringatan di mana Yesus berdoa. Yesus memohon kepada Bapa untuk suatu Taman Getsemani untuk suatu permohonan kepada Bapaknya. Getsemani artinya Getsemai, artinya pemerasan minyak. Getsemani artinya tempat pengirikan. Pengirikan, tahu nggak pengirikan saudara? Penggilingan atau proses di mana kalau tanah liat itu dibomil, oke, isinya batu atau apa dimasukkan lumpur, dia diaduk
Nah, itu artinya pengirikan. Pengirikan ini biasanya pemerasan, artinya pemerasan di mana diinjak-injak. Kalau zaman dulu pengirikan itu diinjak-injak. Kalau pohon jaitun itu, buah jaitun itu sama dengan buah anggur, diinjak-injak. Getsemani ini digambarkan dengan pemerasan. Setelah diinjak-injak, dipres, akhirnya keluarlah namanya minyak zaitun. Minyak zaitun itu prosesnya sudah dikumpulkan, itu warnanya nggak bening begini, saudara. Dia perlu disaring sehingga minyaknya murni dan bersih. Nah, demikianlah kalau Getsemani ini bukan kata-kata atau taman yang suatu hal yang Tuhan tidak suatu ada planning, saudara. Ada suatu perencanaan. Getsemani ini adalah lembah raja. Kalau di PL, Getsemani ini adalah taman raja, di mana raja-raja di situ berkumpul, atau lembah raja. Absalom di dalam 2 Samuel 18 ayat 18, dia mendirikan suatu tempat, suatu peringatan, tugu peringatan di lembah raja-raja atau daerah Getsemani. Kalau saudara ke Israel hari ini, di sana taman Getsemani tempat Yesus berdoa itu sekarang dibuat bagus, suatu gereja, Basilika Agoni, yang artinya gereja segala bangsa. Di situ adalah tempat suatu peringatan untuk suatu pelambangan di mana Yesus menyerahkan total kehidupannya sesuai dengan apa yang Bapa mau, sesuai dengan kehendak Bapa, di mana kedagingan Yesus dihancurkan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita berbicara minyak, ada suatu proses di sini di mana minyak ini disaring, diperas. Artinya apa? Ada suatu proses di mana penyerahan Yesus secara total, kedagingan Yesus dihancurkan untuk kemuliaan Tuhan. Di mana minyak yang diperas tadi disaring akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Karena minyak zaitun yang sudah bagus demikian, ini hasilnya lebih baik. Inilah arti makna dari Taman Getsemani. Yang selanjutnya dikatakan bahwa ia membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus. Di sini dikatakan saudara, dan ia membawa Petrus, kedua anak Zebedeus. Yang Zebedeus yaitu Yohanes dan Yakobus. Ini adalah cycle, suatu pelambangan juga, saudara. Enggak mungkin Yesus membawa 3 orang, kenapa kan 12 orang yang dibawa? Ada suatu pelambangan di mana inner cycle itu Petrus, Yohanes, Yakobus. Di dalam suatu perjanjian lama dikatakan angka 3 itu Saulus, yang adalah lambang kekudusan. Jadi 2 Korintus 5 ayat 21, dia tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa karena supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara bayangkan, Yesus yang pribadi yang tidak berdosa dan tidak bercacat celah, dia mengalami namanya Getsemani. Kalau kita wajar, kalau kita manusia wajar, malah mengalami Getsemani, saudara. Tapi Yesus, dia yang tidak bercacat celah, di mana lambang kekudusan terjadi di sini. Suatu peringatan buat kita, di mana proses hidup kita harus lebih baik melalui suatu penggilingan, diproses, diperas, dan akhirnya timbul namanya kekudusan.
Angka 12 murid Yesus. Jadi Yesus itu ambil angka 12. Itu 12 murid Yesus itu lambang suatu kerajaan Allah. Dan Yesus memiliki murid 70. Bilangan 70 bicara tentang keseluruhan bangsa-bangsa. Jadi Yesus itu 3. Kalau Jokowi itu ada lingkaran Jokowi, ring 1. Nah ini dan satunya, ring 2, ring 3. Yesus buat angka 3, 12, 70. Artinya 12 kerajaan Allah. Kekudusan adalah saat kita berhadapan dengan Bapa. Kekudusan hidup kita harus selaras dengan kehendak Bapa. Kekudusan berbicara pribadi yang ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Artinya apa? Kita harus, kalau kita mau mengejar Getsemani dalam kehidupan kita, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan Yesus sendiri tidak bercacat celah dan tidak bernoda dan tidak berdosa. Karena lambang kekudusan, Pak Eras pernah nyanyi demikian, saudara. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus. Artinya apa? Doa adalah lambang kekudusan. Doa adalah lambang penyerahan total kehidupan kita. Yang selanjutnya dikatakan, maka mulailah ia merasa sedih dan menangis. Kekuatan doa di mana Lukas menggambarkan bahwa maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan seperti darah. Ketakutan yang luar biasa yang dialami Yesus. Itu adalah lambang di mana kita membutuhkan suatu kehadiran Tuhan. Hidup kita gelisah. Hidup kita mengalami ketakutan dan ketakutan. Dipastikan kita tidak dekat dengan Allah. Kalau ada ketakutan dalam kehidupan kita, kita dipastikan tidak dekat dengan Tuhan. Kalau Pak Pendeta kemarin malam khotbah di Pak Ren dibilang, kalau kita masih ketakutan akan hari esok, kalau kita masih ketakutan akan kemana kita akan pergi after death, dipastikan saudara koleksi tidak memiliki kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara. Yesus takut sekali dan sedih kehidupannya karena dia tahu dan dia tahu pasti condition di mana dia akan terpisah dengan Bapaknya. Karena apa? Tuhan tidak berserta dengan Yesus karena murka Allah akan dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Doa adalah lambang kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang permasalahannya, kita buka di dalam
ayat yang selanjutnya. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah untuk aku. Hatiku sedih. Kekuatan di dalam doa. Yesus berdoa menanggung penderitaan kita. Kita yang layak dihajar, dihukum, tapi dosa kita ditanggungnya. Yesaya 35 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Yesus memasuki babak di mana dia harus menanggung dosa manusia, dan beban itu yang begitu luar biasa. Ada kesedihan yang luar biasa, ada rasa yang begitu pengen putus asa lah hidupnya. Kalau orang bilang mati rasanya. Penderitaan yang dialami begitu luar biasa. Murka Allah akan dicurahkan kepada dia karena dia menanggung dosa kita, umatnya. Sebagaimana Yesus menanggung dosa, Tuhan mau kita menyesali dosa-dosa kita hari ini. Begitu juga seperti Yesus berduka, bersedih hati, kita juga harus bersedih hati dengan dosa kita. Pelepus dalam bahasa Yunani sangat sedih. Kesedihan Tuhan Yesus diungkap dengan kata adjektif dalam bahasa Ibrani, artinya pahit. Jadi sedihnya Yesus itu bukan apa, pahit, kepahitan. Di mana Yesus gelisah dengan sangat pahit hatinya, seperti rasanya mau mati. Di mana dia mengalami ketakutan. Di sini bukan ketakutan yang biasa, saudara. Ketakutan yang begitu mencekam. Dikatakan peluhnya sedikit-sedikit darah. Kalau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu saudara, aduh, kalian ribut terus, lebih baik aku mati saja. Itu ungkapan biasa. Mungkin ada seorang ayah yang marah kepada istrinya, kamu mau aku mati? Lebih baik aku mati saja. Seringkali kalau orang yang sudah mulai sakit-sakitan, biasanya saya ngalami hal yang sama. Kakak saya 10 tahun kakinya diamputasi, di mana dia udah tidak bisa melakukan apa-apa, harus mandi, gopong, harus berak di mungkin buang air besar tuh dibersihin sama kita. Udah dia sana, kamu, mama saya marah-marah. Bapak saya bilang, kamu mau aku mati? Itu ada suatu kata di mana susah. Yesus berkata, mau mati rasanya. Di sini dikatakan bahwa dia berkata demikian. Yohanes, Petrus, Yakobus melihat. Karena kita lihat Yakobus, Yohanes, dan Petrus melihat pujian-pujian yang Yesus lakukan. Pada saat itu Petrus bilang, Tuhan, kita mau mati Tuhan. Aku ribut. Yesus berkata, tenang. Dia tidak mengalami ketakutan yang luar biasa. Lihat anginnya, berhenti, tenang, air, dan air pun akan tenang. Pada saat Yesus dihadapkan dengan Lazarus yang mati, Tuhan, sudah 3 hari. Akhirnya bilang dengan suaranya, Lazarus, bangkit, bangun. Yesus dengan kuasanya bisa mengatakan demikian. Tidak
Tidak ada sedikit pun kata aku mau mati rasanya. Tapi mujizat-mujizat yang melawan Yesus lakukan, dia tidak pernah berkata demikian, mau mati rasanya. Hal ini menggambarkan bahwa begitu pahitnya, begitu sedihnya perasaan Yesus pada saat itu. Karena apa, saudara? Perasaan yang begitu mencekam. Yesus mengetahui pengkhianatan Yudas. Sebelum Taman Getsemani, Yesus bilang Yudas. Dia tahu Petrus yang murid yang inner cycle tadi menyangkal dia. Sampai konfirmasi 3 kali. Apakah engkau murid dia? No, aku tidak kenal. Yesus sudah tahu, bukan kayak model kita. Apa yang di depan sudah tahu, saudara. Ternyata dia kenapa dia sedih? Dia harus menanggung dosa yang begitu luar biasa, saudara. Dia tahu juga kekejian orang Yahudi. Dia juga tahu betapa sakitnya orang Yahudi tidak berterima kasih. Yang bilang, oh Yesus, disambut-sambut pada saat itu dia menghina. Dia mencaci mereka dengan teror-teror yang begitu luar biasa. Pernah pengetahuan Yesus membuat hatinya sedih, membuat hatinya luka, membuat hatinya Tuhan mau mati rasanya. Saudara bisa bayangin kalau saudara tahu teman-teman saudara yang begitu dekat, yang makan setiap hari mengingat saudara, begitu sakitnya, begitu sedihnya, begitu pahitnya. Itulah yang dialami Yesus. Di mana Yesus dia boleh menanggung dosa kita, sedih dan pahit menanggung dosa kita. Karena Kejadian 2 ayat 17 mengatakan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan sekali-kali kau makan buahnya, sebab pada saat engkau makan engkau akan mati. Inilah karya Yesus terbesar, di mana dia mau melakukan hal ini karena begitu besar akan dunia ini, cintanya akan dunia ini. Dia datang ke dunia ini untuk boleh menjadi berkorban untuk keselamatan umat manusia. Kita sudah mati, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan. Selanjutnya di dalam ayat yang ini, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah untuk aku. Yesus di sini dikatakan meminta tanggung jawab murid-muridnya untuk berdoa, saudara. Tinggallah di sini dan berdoalah untuk aku. Kalau hari ini Tuhan bilang tinggallah di Bekasi ini dan kita berdoa untuk pekerjaanku, apakah kita sudah lakukan ini, saudara? Tuhan Yesus minta murid-muridnya berjaga-jaga dan berdoa. Ini adalah salah satu permintaan Tuhan buat kehidupan kita hari-hari ini. Jadi doa bukanlah suatu pekerjaan yang tidak berarti. Orang sering berkata bahwa percuma berdoa kalau tidak melakukan tindakan. No, doa adalah vital bagi kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Percuma berdoa kalau tidak melakukan apa-apa. No, Tuhan menempatkan kita yang pertama. Dia datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Jika kita hidup kita mau sesuai dengan Tuhan, kita harus selaras dengan Tuhan. Di ayat 3, di bagian 3-nya, doa di ayat 3-nya, doa
menduduki tempat paling utama di dalam hidup Yesus Kristus. Yesus berdoa. Kita buka Alkitab kita di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Artinya apa? Kalau kita mau mengikuti teladan Yesus, kita harus membuat doa kita jadi suatu sarana yang vital, suatu hal yang vital buat kehidupan kita. Dalam melakukan apapun diawali dengan doa. Tuhan mau kita berdoa, ambil tanggung jawab berdoa. Karena doa adalah suatu alat yang ditujukan Tuhan untuk melawan iblis. Karena peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, darah dan daging, penguasa-penguasa di udara juga. Kita harus melawan mereka dengan kekuatan doa yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Ada sarananya. Kita berdoa. Doa juga cara Allah diberikan kepada kita untuk mendapatkan apa yang kita perlukan. Jadi kalau kita membutuhkan segala sesuatu, kita harus berdoa pada Tuhan. Itu adalah sarana doa juga. Doa juga sarana Tuhan berikan buat kita kalau kita mau minta pengampunan dosa. Kita hari-hari ini kita nggak tahu apa yang kita kerjakan. Kita mungkin jatuh, kita mungkin lengah, kita mungkin jatuh dalam pencobaan. Tuhan bilang minta ampun. Yohanes 1 ayat 9 kita udah hafal mungkin. Kalau kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita. Jadi orang Kristen jangan takut kalau dia dosa. Habis dosa, ya Tuhan ampuni hamba. Kamu salah melakukan dosa, mencuri, dan apa bla 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 bla. Ampun. Doa juga merupakan suatu alat di mana kita mendapatkan penuhan sukacita. Hati kita penuh sukacita kalau kita sudah berdoa. Kalau saudara punya hubungan doa dengan kehidupan saudara pagi-pagi berdoa kepada Tuhan lewat tetangga, hei apa kabar? Hatinya tersenyum. Saudara tidak ada doa pagi-pagi tetangga, Pak, karena apa? Hatinya hampa, tidak ada sukacita. Saudara bisa praktekkan. Kalau saudara berdoa, di jam doa, saudara akan menerima sukacita, damai sejahtera. Saudara akan happy, dalam artian hatinya bersukacita. Doa juga bukan alat untuk mengucap syukur. Kalau kita sudah melepaskan kegelisahan kita, kecemasan kita, doa juga merupakan alat untuk kepenuhan Roh Kudus. Saudara kami curahkan dengan penuhan Roh Kudus kalau saudara ambil doa. Ada waktu doa jam 10 malam sampai jam 11 malam, atau jam 12 malam, atau sampai jam 1 pagi, atau saudara ambil waktu doa jam 5 pagi sampai jam 6. Tuhan tak tentukan doa jam 12 atau jam 3 pagi atau jam 3 sore, nggak ada. Tuhan tentukan kita kapan kamu punya waktu berdoa. Tinggallah di sini dan berdoalah untuk aku. Artinya apa? Kita diminta Tuhan ambil tanggung jawab berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Jadi Tuhan tuh mau kita berdoa, ambil tanggung jawab doa. Dan doa itu juga kita harus berani berdoa.
Masalah doa dari Martin Luther kita belajar apa yang dimaksud dengan berani dalam berdoa. Martin Luther, saudara kenal, Bapak Reform Gereja, pada tahun 1540, di mana dia sudah mulai lanjut usia. Dia punya teman dan asisten pribadinya yang bernama dengan Masonius. Asistennya si Martin Luther. Dia sakit. Akhirnya si Masonius ini merasa bahwa dia sudah kayaknya udah meninggal. Dia bikin surat kepada Martin Luther. Dia bikin surat perpisahan kepada Martin Luther. Bung Martin, umur saya mungkin tinggal 2 hari lagi. Saya sudah tidak dapat membantu engkau dalam pelayanan untuk pergerakan gereja. Ketika Martin Luther menerima surat itu, ia mengirim jawaban begini: dalam nama Tuhan, aku perintahkan engkau untuk tetap hidup, karena engkau masih aku perlukan dalam usaha merombak gereja. Doa yang begitu berani, saudara. Yesus berdoa juga, lalu cawan daripada. Martin Luther berkata demikian, saudara, dengan begitu berani. Karena engkau masih aku perlukan dalam usaha merombak gereja, dan Tuhan tidak pernah membiarkan engkau untuk mati. Dan aku mendengar bahwa engkau akan masih hidup, tetapi Tuhan akan menginginkan engkau hidup lebih lama daripada aku. Pada saat itu Martin Luther nggak sakit, asistennya sakit. Untuk itu aku berdoa, ini kehendakku, semoga kehendakku jadi, karena aku hanya berusaha memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Ketika si Masonius membacanya, dia terkejut. Rasanya sudah mau bingung si Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita, Martin Luther menambahkan, aku hanya berusaha supaya nama Tuhan dimuliakan. Itu adalah suatu kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa untuk kepentingan pribadi kita, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dia berdoa untuk memuliakan Tuhan, Martin Luther itu. Walaupun si Masonius tak mampu berbicara saat surat Luther tiba, pada waktu singkat dia kembali segar, sembuh sama sekali, dan tercatat di dalam suatu buku sejarah. Marcellinus hidup 6 tahun lagi setelah menerima surat itu, dan kemudian 2 bulan setelah itu Martin Luther meninggal. Artinya apa, saudara? Doa itu kita itu penuh kuasa. Kalau kita melekatkan diri kepada Tuhan, dan bukan keegoan kita yang terjadi, tapi nama Tuhan yang dimuliakan, pekerjaan Tuhan yang dinyatakan, itu adalah selaras dengan apa yang Tuhan mau. Yesus minta murid-muridnya berjaga-jaga, dan dia minta kita berdoa, ditetapkan alat untuk berjaga-jaga, waspada akan kedatangan Yesus sudah dekat. Sudahkah kita prepare hari ini hidup kita untuk kedatangan Yesus? Yang bisa menjawab saudara,
Doa dipakai alat Tuhan untuk memajukan rohani, pertumbuhan rohani. Saudara, Tuhan mau kita berjaga-jaga dan berdoa. Apapun permasalahan di depan kita, kita harus curahkan, kita harus ungkapkan kepada Tuhan. Baik hubungan dengan suami, baik hubungan dengan istri, baik hubungan dengan anak, problem anak kita, permasalahan kebutuhan kita, permasalahan kebutuhan anak kita. Mungkin jalannya nggak begitu baik, berliku-liku, tapi selalu pik. Tuhan mendengar setiap apa yang jadi tulisan kita. Selanjutnya, Yesus bergumul di hadapan Bapa. Maka ia maju sedikit, lalu sujud, katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di ayat yang ke-44, ia biarkanlah mereka di situ untuk berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu saja. Doa-doa seringkali kita ungkapkan kepada Tuhan adalah doa-doa pribadi kita atau permintaan keinginan kita pribadi. Doa-doa seringkali kita isi dengan permohonan-permohonan kita. Tuhan aku ingin, Tuhan aku ingin, Tuhan aku ingin, Tuhan aku ingin. Enggak salah saudara. Tapi kita sisihkan yang terakhir. Namun kehendak-Mu lah yang jadi. Artinya apa? Kita menempatkan prioritas kehidupan doa kita bukan kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan. Dan Yesus di sini berdoa, isinya dengan ketaatan penuh, dengan segala konsekuensi. Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku, namun kehendak-Mu yang jadi. Artinya apa, saudara? Cawan ini melambangkan suatu kesengsaraan. Yang saudara kita lihat tadi bahwa Yesus sudah tahu semuanya. Saudara bisa bayangkan pada saat Yesus sudah berpisah dengan Bapaknya, dia dicambuk, dihina, disiksa sampai mati di kayu salib. Dia sudah tahu semuanya. Dia sudah gambaran lukisan sudah semuanya di depan mata dia. Dia bilang dengan kedagingannya, Tuhan, kalau bisa lalukanlah cawan ini, kesengsaraan, kepahitan dan penderitaan saya hari ini Tuhan. Saya nggak mau lewati jalan itu Tuhan. Kalau ada jalan yang lain, lalukanlah cawan ini daripadaku. Alkitab mengatakan hal ini, konfirmasinya Yesus menyatakan doa yang sama. Dikatakan di sini di ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu yang pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu yang sama, saudara. Yesus itu berdoa 3 kali. Tuhan, lalukanlah ini cawan daripadaku. Dia ingat muridnya tidur. Jangan cuma lagi Tuhan. Artinya, saudara, kalau sudah 3 kali di sana dikatakan orang Yahudi luar biasa, saudara. Kalau 3 kali ini namanya kajakah, atau menyatakan konfirmasi sungguh-sungguh atau extremely, secara sungguh-sungguh. Dia meminta sungguh-sungguh. Tuhan, mintanya enggak cuma Tuhan aku minta sesuatu, enggak, tapi dia sungguh-sungguh menangis dengan cucuran air mata. Lewatkanlah cawan ini, Bapak. Apa yang terjadi? Secara sungguh-sungguh Tuhan bilang hanya kehendak-Mu yang jadi. Pengulangan 3 kali menyatakan bahwa Tuhan pengen ini lewat daripada dia. Kejadian ini jangan sampai terjadi Tuhan, jangan sampai terjadi.
Atau orang Bekasi bilang amit-amit. Tetapi Yesus Bapa bilang, lakukan tugasmu, lakukan tugasmu, lakukan tugasmu. Dan Yesus juga minta murid-muridnya tidak jatuh dalam kegelapan. Artinya apa, saudara? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Di mana Tuhan mau murid-muridnya atau anak-anaknya penuh dengan roh, hidupnya memiliki kekuatan roh. Yohanes 18 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan mengingatkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Roma 8 ayat 56. Di sini dikatakan bahwa sebab mereka yang hidup menurut daging membiarkan hal-hal yang daging, tapi menurut roh memikirkan hal yang roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, pada saat kita kepenuhan roh, saudara, ada hadirat Tuhan. Kenapa Salomo jatuh? Kenapa Salomo membuat perpecahan buat bangsa Israel? Terhadap zaman Salomo langsung pecah saudara kerajaan Israel. Karena Salomo mengalami perjumpaan dengan Tuhan hanya sekali. Pada saat itu dia masih muda. Tuhan, Salomo, apa yang kau minta? Aku minta hikmat. Tuhan kasih hikmat. Setelah dia dikatakan dengan kasus seorang ibu yang berebut anak, Salomo di situ hikmatnya luar biasa. Tulisan-tulisan Salomo tercatat hikmatnya luar biasa. Tapi satu hal, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sekali, selanjutnya never ever, dan dia tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Akhirnya hidupnya menurut daging, hidupnya kawin cerai, punya istri banyak, luar biasa, tercatat 1000, luar biasa. Saya nggak bisa bayangin sama begitu kuat dia laki-laki itu. Istrinya 1000, bisa bayangin hidupnya setiap hari. Tapi Alkitab mencatat demikian, saudara. Dan akhirnya terjadi dalam kehancuran. Kalau kita tidak penuh dengan hidup kita, kita pernah berdoa dan tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak pernah namanya, saudara. Tuhan Yesus bilang, hidup dengan Tuhan. Jangan hidup dengan daging lemah. Saudara tidak akan kuat. Seberapa kuat saudara, kalau saudara tidak bersandar dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, begitu banyak tantangan dunia ini. Tuhan lakukanlah cara daripada kita. Artinya apa? Ada kesesaran. Tuhan mau kita hidup dalam roh. Ambil doa kita hidup bersama Tuhan. Ambil doa saudara. Dan akhirnya saudara yang lain, respon Tuhan setelah itu. Ayat 85-nya, sesudah itu datanglah kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah, lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Artinya apa? Pada saat Tuhan berdoa, Tuhan lakukanlah
cawan ini daripada melainkan karena yang dia. Di sini berkata bahwa respon Tuhan untuk setelah selesai berdoa, dia mengubah sikap yang tidak siap menjadi siap. Di mana orang mengubah ketakutan menjadi suatu keberanian. Dia mengubah kebimbangan menjadi kepastian. Itulah kekuatan doa. Seringkali kita merasa bahwa saya tidak bisa melewati hal ini. Begitu takut saya melewati hal ini. Pada saat kita berdoa, Tuhan menjamah hati kita. Yang tadinya kita benci dengan orang itu, merasa kita dibangun. Doa ini janganlah musuh. Ya Tuhan, saya berdoa untuk Bapak A, Bapak B, Bapak C, Ibu A, Ibu C, Ibu B, Ibu C. Yang tadinya ada kepahitan diubah menjadi orang yang mau mengasihi. Respon doa kita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berespon negatif. Karena saat dia selesai berdoa, dia langsung angkat, bangun, angkat. Kita siap untuk menerima kedatangan orang yang akan datang. Doa dapat mengubah kita yang jadi orang yang jadi berkenan Tuhan menjadi orang yang berkenan Tuhan. Yesus berdoa selama hidupnya di muka bumi ini. Tidak sedikit pun dia meninggalkan hadirat Tuhan, karena dia tahu kehadiran Tuhan adalah kekuatan hidupnya. Dan Yesus menjadi teladan buat kita, buat umatnya. Orang Kristen yang tidak suka berdoa adalah orang Kristen yang nekat. Orang Kristen yang tidak pernah berdoa adalah orang Kristen yang tanda kutip aneh. Kita berada di dalam suatu tanda bahaya kalau kita tidak mau berdoa kepada Tuhan. Karena pada setiap situasi dalam kehidupan kita pasti ada masalahnya. Orang kaya punya masalahnya sendiri. Orang miskin punya masalahnya sendiri. Orang mati pun ada masalahnya. Bukan gak bermasalah. Artinya apa? Dalam segala situasi kita punya masalah dalam kehidupan kita. Selama kita masih hidup, Tuhan minta kita tetap berdoa. Karena doa adalah kekuatan kita. Selagi kita masih hidup, kita mau dekat pada Tuhan, dan kita mau ambil hidup kita mau ambil tindakan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah mungkin ada, tapi kita punya Yesus yang kuat, yang dapat mengubah hidup kita melalui doa kita. Amin. Bawa hidupku sekarang, kita mau bangkit berdiri ke tempat kudusmu Tuhan. Oh haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Bawa hidupku sekarang dengan sungguh. Bawa hidupku
berkati apa yang kami nyanyikan. Jadikan kami rumah doa-Mu. Betapa banyak akan masalah-masalah yang kami hadapi, namun melalui firman-Mu kami tahu bahwa doa memberikan sebuah kekuatan baru. Doa membawa kami semakin lekat dekat dengan Tuhan. Ampuni kami, sering doa itu hanya sebatas keinginan, tetapi bila kami boleh lakukan doa itu, bahkan lebih daripada itu, kami boleh membayar akan apa yang kami doakan. Kalau kami ingin hidup kudus, ajar kami menyangkal dan tidak berbuat dosa. Buat kami menyadari bahwa apa yang kami doakan harus kami bayar. Kalau Yesus ada di taman Getsemani, jikalau engkau mau, jikalau cawan ini tidak lalu berpadaku dan aku harus meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan Yesus lakukan itu dan mati di kayu salib. Ajar kami juga mencontoh, meneladani apa yang mesti harus kami doakan dan harus kami lakukan. Bapak, terima kasih berkati hamba-Mu Bapak Franyanto yang sudah menyampaikan firman-Mu. Sepulang ibadah ini kami mau belajar konsisten, konsekuen di dalam kami memiliki kehidupan doa. Bapak, terima kasih. Hamba mengangkat tangan bagi seluruh jemaat Allah. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian. Hamba tidak mengerti apa yang menjadi kesulitan dan masalah mereka, namun Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan menolong bagi yang kekurangan. Tuhan menyembuhkan bagi jemaat yang sakit, rumah tangga yang mulai goncang. Ya Tuhan akan memberi damai sejahtera. Doa istri buat suami, buat istrinya, Tuhan dengar. Doa orang tua buat anak-anaknya, buat mantunya, didengar Tuhan saat ini. Berkati seluruh mata pencarian rumah Tuhan, agar roda kehidupan ekonomi keluarga jemaat Tuhan diberkati dan boleh menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini, khususnya bagi mereka yang akan melanjutkan kuliah mereka. Ya Tuhan, Tuhan akan mencukupi apa yang mereka butuhkan. Bapak, sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat Tuhan akan memberi persembahan. Bila kami bukan hanya sebatas memberi, tetapi kami memberi karena kami mengucap syukur. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan melihat hati-hati yang mau memberkati buat pelayanan di tempat ini. Bapak, terima kasih. Terima kasih jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati mereka sekalian. Baik, ucapan syukur perpuluhan, Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Bimbing perjalanan kami pulang sampai ke rumah dengan selamat dengan penuh sukacita. Saudara, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus